Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Informasi Keuangan ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Sistem Informasi Keuangan untuk kreditur dan juga Sistem Informasi Keuangan untuk pemerintah dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Zahrati Nafiah sebagai moderator dan pemateri, dan nanti ada dua rekan saya, yaitu Wahyuni Lestari dan juga Muhammad Latif Habibillah. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama mengenai sistem informasi keuangan untuk kreditur. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarkan kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Jadi, analisis kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau surat atau data permohonan kredit calon debitur, hingga dikeluarkannya suatu keputusan, apakah kredit tersebut dapat diterima atau ditolak. Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi, yaitu yang pertama mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Dan yang kedua yaitu menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengembalian keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Baik, materi selanjutnya mengenai analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis. Dalam prakteknya, terdapat beberapa alat analisis yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit, yaitu yang pertama, analisis kredit dengan 6 of C. Yang pertama ada karakter atau kepribadian, yaitu dari debitur untuk mendapatkan kredit, misalnya kejujuran, motivasi usaha, dan lain sebagainya. Yang kedua ada capacity atau kemampuan, yaitu melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dan yang ketiga ada kapital atau modal, yaitu menilai kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha dan mengembalikannya. Yang keempat ada kolateral atau jaminan, yaitu harus disediakan sebagai pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat melunasi kreditnya. Lalu yang keempat ada condition of economy atau kondisi ekonomi, yaitu keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Dan yang keenam ada constraint, batasan atau hambatan, yaitu penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat. Lalu yang kedua, analisis kredit dengan 7 of P terdiri dari yang pertama, personality, yaitu penilaian mengenai kepribadian yang diambil si peminjam. Yang kedua ada purpose, yaitu penilaian mengenai tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit. Dan yang ketiga ada payment, yaitu penilaian tentang cara pembayaran kredit oleh nasabah. Yang keempat ada party, yaitu penggolongan dalam penyaluran kredit yang akan diberikan, contohnya dalam skala usaha, sektor usaha, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada prospek, yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Yang keenam ada profitability, yaitu penilaian tentang keuangan yang akan diperoleh bagi kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada protection, yaitu perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Lalu yang ketiga, analisis kredit dengan studi kelayakan terdiri dari, yaitu yang pertama aspek hukum, yaitu penilaian atas kelengkapan surat atau dokumen lainnya yang dimiliki si debitur. Dan yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu penilaian atas prospek pasar yang akan dimasuki. Dan yang ketiga ada aspek keuangan, yaitu penilaian atas sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha. Yang keempat ada aspek teknis atau operasi, yaitu penilaian atas penentuan lokasi usaha, teknologi, dan metode yang digunakan. Yang kelima ada aspek ekonomi sosial, yaitu penilaian atas dampak ekonomi dan sosial bagi kehadiran usaha yang dibiayai. Dan yang keenam ada aspek organisasi dan manajemen, yaitu penilaian atas struktur organisasi yang dimiliki. Dan yang terakhir ada aspek handal, yaitu penilaian atas dampak usaha yang akan ditimbulkan terhadap lingkungannya. Dalam pelaksanaan analisis kredit, bank harus selalu mempertimbangkan berbagai hal yang terkait agar kredit yang akan dipinjamkan dapat memiliki manfaat dan tidak merugikan bank maupun debitur di masa yang akan datang. Jadi bank harus selalu mempertimbangkan hal-hal, yaitu antara lain yang pertama keamanan kredit atau
safety, yaitu harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. Dan yang kedua yaitu terarahnya tujuan penggunaan kredit atau suitability, yaitu kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu menguntungkan atau profitable, yaitu baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah yaitu berupa keuntungan dan mungkin berkembangnya usaha. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang prosedur pemberian kredit. Yang pertama yaitu adalah pengajuan berkas-berkas. Pengajuan berkas-berkas bisa berupa proposal yang terdiri dari atas yang pertama yaitu adalah latar belakang perusahaan seperti apa, selanjutnya adalah tujuan maksud dan tujuannya meminta kredit itu apa, besarnya berapa, dan minta jangka waktu berapa, cara pemberian kredit serta jaminan kreditnya itu apa. Yang kedua yaitu adalah pemeriksaan berkas-berkas untuk mengetahui apakah berkas jaminannya diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapi. Dan apabila sampai di atas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka permohonan kredit dapat dibatalkan. Selanjutnya adalah wawancara sendiri. Yang pertama yaitu penyidikan pada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Misalnya yaitu on the spot, kegiatan pemeriksaan di lapangan dan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya cocokkan dengan hasil wawancara. Selanjutnya yaitu adalah wawancara yang kedua, bagian perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Yang keenam yaitu adalah penilaian analisis kebutuhan modal. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya. Selanjutnya itu adalah keputusan kredit. Dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima akan disiapkan administrasinya, dan jika ditolak maka tidak akan diberikan kredit. Selanjutnya yaitu adalah penandatangan akad kredit atau perjanjian lainnya. Dengan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskan kredit, maka nasabah sebelum dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. Selanjutnya yaitu adalah realisasi kredit, diberikan setelah penandatangan surat-surat yang diberikan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu penyaluran atau penarikan, pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Dan yang terakhir yaitu penilaian kredit. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit diberikan benar-benar akan kembali. Penandatangan akad kredit atau perjanjian lainnya. Dengan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskan kredit, maka nasabah sebelum dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. Selanjutnya yaitu adalah realisasi kredit, diberikan setelah penandatangan surat-surat yang diberikan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu penyaluran atau penarikan, pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Dan yang terakhir yaitu penilaian kredit. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit diberikan benar-benar akan kembali.
selanjutnya yaitu analisis permohonan kredit. Analisis permohonan kredit yang pertama yaitu pemohon kredit. Tahap pertama dalam pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Permohonan ini bisa diajukan secara tertulis, tapi dalam prakteknya lebih banyak dilakukan secara lisan. Yang kedua yaitu pengumpulan data dan pengamatan jaminan. Apabila permohonan kredit dinilai layak, maka pihak bank akan melakukan pengumpulan data lapangan, baik menyangkutkan data pribadi maupun reputasi. Dan hal ini yang berkaitan dengan bisnis calon debitur. Selanjutnya yaitu analisis kredit. Tahap yang paling menentukan dalam analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit adalah penentuan layak atau tidak permohonan kredit dari calon debitur. Di sini pihak bank duduk objektif dan konsisten atas hasil analisis dengan berpegang pada prinsip-prinsip kelayakan kredit. Selanjutnya yaitu analisis kredit dengan rasio keuangan. Analisis kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisis terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau surat atau data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkan surat keputusan apakah kredit tersebut dapat diterima atau ditolak. Analisis rasio keuangan menyangkut dua perbandingan. Yang pertama, analisis dapat membandingkan rasio saat ini dengan masa lalu dan harapan di masa yang akan datang untuk perusahaan yang misalnya ukuran rasio bandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk tahun ini bisa dibandingkan dengan current rasio tahun lalu. Apakah rasio keuangan dijajarkan selama beberapa tahun? Penganalisa bisa mempelajari komposisi perubahan dan menentukan apakah ada kemajuan atau kemunduran presentasi dan kondisi keuangan perusahaan selama bertahun-tahun tersebut. Rasio keuangan juga dapat dihitung untuk laporan yang proyeksinya dan dibandingkan dengan rasio saat ini atau waktu yang lalu. Adapun kaitannya dengan analisis kredit dengan rasio keuangan, bahwasannya dalam perbandingan dari waktu ke waktu lebih baik melakukan perbandingan data aslinya juga dan bukan semata-mata rasio saja. Oleh karena itu sangatlah penting analisis kredit agar data yang diperoleh oleh perusahaan atau lembaga keuangan bisa diverifikasi dengan sebenar-benarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemampuan membayar utang jangka pendek dan juga jangka panjang. Utang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena tindakan atau transaksi-transaksi di masa lalu untuk memperoleh aktiva atau jasa yang pelunasannya baru akan dilakukan di masa yang akan datang, baik itu penyerahan uang tunai, aktiva-aktiva tertentu lainnya, jasa, maupun dengan menciptakan utang baru. Nah, utang terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama utang jangka pendek dan yang kedua yaitu utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu pendek, paling lama adalah 1 tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu 1 siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih penting. Perbandingan antara harta lancar terhadap utang jangka pendek dikenal sebagai rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar bisa dihitung dengan rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Contohnya, total aktiva lancar pada tahun 2019 adalah 1.640. Kemudian total aktiva lancar pada tahun 2020 adalah sebesar 1.340. Kemudian total utang lancar pada tahun 2019 yaitu 750 dan juga pada tahun 2020 sebesar 750. Nah, untuk perhitungannya yaitu rasio lancar sama dengan total aktiva lancar tahun 2019 sebesar 1.640 dibagi dengan total utang lancar sebesar 750.
sehingga ditemukan rasio lancar sebesar 2,18 kali atau 2,2 kali. Artinya, jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp 2,2 aktiva lancar atau 2,2 dibanding 1. Selanjutnya yaitu utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini ada dua macam, yaitu yang pertama, times interest earned. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT atau Earning Before Interest and Tax. Semakin besar rasio ini berarti kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik dan peluang untuk mendapatkan tambahan pinjaman juga semakin tinggi. Kemudian yang kedua yaitu Fixed Charge Coverage. Rasio penutupan beban tetap yang hampir sama dengan times interest earned ratio. Namun dalam perhitungan beban lain dimasukkan karena perusahaan menyewa aktiva dan menanggung kewajiban jangka panjang dengan kontrak lease. Selanjutnya yaitu kemampuan memperoleh keuntungan dan analisis performa. Keuntungan dan probability merupakan tujuan utama dari pemberian kredit. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah. Nah, suku bunga kredit adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan pihak bank. Nah, peningkatan suku bunga kredit menandakan bahwa pendapatan bunga dari penyaluran kredit juga meningkat. Nah, dengan meningkatnya pendapatan bunga, maka keuntungan mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu mengenai sistem informasi keuangan untuk pemerintah. Pemerintah merupakan pihak eksternal nomor 4 yang berkaitan langsung dengan sistem informasi keuangan. Pemerintah memerlukan informasi laporan keuangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan pajak dan juga pemungutan. Yang ini nantinya akan dibebankan kepada perusahaan serta bantuan yang akan diberikan kepada perusahaan. Bantuan tersebut ini bisa berupa subsidi. Sehingga hal ini tentu saja akan melihat beberapa indikator yang bisa digunakan sebagai salah satu patokan insentif bantuan pemerintah untuk perusahaan, misalnya kapasitas perusahaan, omset perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sistem informasi keuangan untuk masyarakat. Masyarakat merupakan pihak eksternal nomor 5 yang berkaitan langsung dengan sistem informasi keuangan. Masyarakat memerlukan sistem informasi keuangan untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Informasi laporan keuangan ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan ajar, analisis, dan penelitian untuk tujuan-tujuan tertentu. Diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan yang ada bisa digunakan bagi masyarakat yang berperan sebagai pihak akademis maupun non-akademis. Dalam perekonomian secara umum, masyarakat dapat berperan sebagai pelaku ekonomi, baik itu sebagai pelanggan maupun sebagai karyawan atau tenaga kerja. Nah, peran ini juga memerlukan sistem informasi keuangan, di antaranya yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan yang terkait perjanjian kerjasama untuk memasarkan produk perusahaan juga berhak mengetahui laporan keuangan perusahaan. Pelanggan berhak mengetahui bagaimana kelangsungan bisnis, terutama jika pelanggan tersebut ini terkait dengan perjanjian jangka panjang dengan bisnis perusahaan. Nah, laporan keuangan yang baik akan menunjukkan riwayat bisnis yang baik, sehingga akan meyakinkan pelanggan untuk mengambil sebuah kesepakatan kerjasama. Kemudian yang kedua yaitu karyawan. Karyawan biasanya ingin mengetahui laporan keuangan yang dimiliki perusahaan terkait dengan kemampuan gaji yang bisa dibayarkan perusahaan kepada karyawan. Nah, laporan keuangan yang baik akan membantu pihak perusahaan untuk bekerja sama dengan karyawan terkait dengan pembayaran di masa sulit bisnis perusahaan.
Demikian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang tepat dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.